proses makanan menjadi lemak di tubuh kita. Ini adalah episode 2 dari 3 episode tentang lemak di tubuh kita yang dibenci dan dibutuhkan. Ketiga episode ini adalah episode yang pertama, mengenal jenis-jenis lemak. Episode kali ini, proses makanan menjadi lemak di tubuh kita. Dan episode yang akan datang, penyakit yang timbul karena lemak di tubuh kita. Makanan kita terdiri dari 3 unsur utama, yaitu protein, karbohidrat, hingga lemak itu sendiri. Dan tentunya elemen-elemen lain seperti vitamin dan mineral. Makanan ini akan diolah oleh tubuh mulai dari mulut sampai sisanya dikeluarkan lewat BAB, keringat, dan air seni. Makanan yang terdiri dari 3 unsur itu dikunyah di mulut atau langsung ditelan kalau berbentuk cairan. Makanan akan bertemu dengan air liur yang diproduksi oleh kelenjar ludah dengan produksi kurang lebih 1-2 liter air liur setiap harinya. Di dalam air liur terkandung protein, mineral, air, serta enzim amilase yang berfungsi untuk mencerna karbohidrat menjadi gula. Gula ini kemudian dipakai menjadi energi tubuh untuk menggerakkan otot-otot atau disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh yang bisa digunakan sewaktu-waktu di kemudian hari. Selanjutnya, makanan akan masuk ke lambung melalui saluran esofagus yang menghubungkan tenggorokan dengan lambung. Lambung menghasilkan berbagai enzim. Enzim di lambung dan gerakan otot-otot dinding lambung berfungsi untuk memecah zat-zat dalam makanan, sehingga makanan dapat dicerna dan diserap dengan baik oleh usus. Ada beberapa jenis enzim yang memainkan peran penting dalam proses pencernaan makanan, yaitu enzim lipase, amilase, serta protease dan peptidase. Tetapi, yang berhubungan dengan lemak adalah amilase melewati perubahan karbohidrat menjadi gula, dan lipase yang langsung merubah lemak yang kita makan. Dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus atau chyme di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksi jaringan otot di dinding usus halus. Usus 12 jari adalah usus pendek sepanjang 12 jari ini termasuk bagian penting dari sistem pencernaan kita. Karena di sini bermuara saluran empedu dari hati, saluran dari organ pankreas. Lemak yang kita makan akan dipecah dan diolah oleh enzim lipase yang dikeluarkan oleh pankreas. Asam lemak ini akan disimpan dalam tubuh sebagai jaringan adiposa yang berfungsi sebagai isolator tubuh. Empedu yang dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantung empedu dan dikeluarkan ke dalam usus 12 jari bila ada makanan yang masuk berfungsi untuk memecah lemak yang tidak larut air menjadi emulsi yang stabil untuk bisa diserap usus. Lemak ini akan menjadi gliserol dan asam lemak. Ini kemudian terjadi perubahan menjadi monogliserida yang kemudian sebagian akan menjadi trigliserida yang berada dalam darah. Hasil pencernaan lemak ini yang kemudian bisa diperiksa sebagai petunjuk atas kemungkinan terjadinya penyakit jantung sumbatan. Pemeriksaan ini terdiri dari kolesterol total, HDL atau high decentile lipoprotein atau kolesterol baik, dan LDL atau low decentile lipoprotein atau kolesterol jahat. Semua proses ini terjadi pada usus halus, baik usus kosong atau jejunum maupun usus penyerapan atau ileum, tanpa mengabaikan enzim lipase yang sudah ada di ludah. Dari usus halus, hasil pencernaan yang tidak diserap masuk ke usus besar, baik yang menaik atau transcendens, transversal, atau melintang, dan descendens atau menurun. Dalam usus besar ini, fungsi utamanya adalah penyerapan air, sehingga kalau hasil pencernaan tidak terpakai berada terlalu lama di sini, maka kotoran atau feses atau stool akan menjadi keras. Akhir perjalanan pencernaan lemak dan yang lainnya adalah di rektum atau anus.